Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem saraf tepi, yang dimana yaitu sensorik dan motorik. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tiko Oktaviani dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 37. Nah teman-teman, jadi kali ini saya akan membacakan tentang sistem syaraf tepi yang dimana saya kedapatan dengan pengertian sensorik dan motorik. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian sistem saraf. Apa sih itu sistem saraf? Nah teman-teman, jadi sistem saraf tepi atau disebut dengan sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik. Namun sel saraf sensorik itu juga diambil dari sel saraf motorik. Sistem saraf pusat atau disebut dengan SSP. SSP itu adalah singkatan dari sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Nah, jadi sistem saraf ini pun juga dibagi menjadi dua cabang. Apa aja sih kira-kira? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Apa sih somatik dan sistem saraf otonom itu? Nah, jadi sistem saraf somatik itu mengutamakan sistem motorik yang semua sistem saraf ke otot. Sedangkan sistem otonom merupakan sistem saraf yang mewakili persarafan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Nah, itu adalah pengertian dua cabang dan pengertian sistem saraf. Berikutnya saya akan membacakan perbedaan sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik. Namun saya akan membacakan tentang sistem saraf sensorik terlebih dahulu. Apa sih itu sistem saraf sensorik? Apakah berbeda dengan motorik? Tentu sangat berbeda, pengertiannya pun dengan fungsinya pun berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf sensorik terlebih dahulu. Sistem saraf sensorik adalah sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik internal. Singkatnya itu, saraf ini merupakan pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju otak atau sumsum belakang. Nah, berarti sama dong dengan sistem otonom yang tadi saya jelaskan. Sistem otonom pun juga merupakan dia mendapatkan energi dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Berarti sistem saraf sensorik itu sama juga dengan yang sistem saraf yang terletaknya itu di otak dan sumsum belakang. Tidak hanya pengertian yang saya sebutkan, saya akan membacakan mekanisme-mekanisme yang terdapat di dalam sensorik. Contohnya itu adalah sebagai saat tangan kalian itu terkena panas, Anda tentu otomatis menjauhkan tangan dari sumber rasa sakit. Karena pasti ketika kita terkena panas, kita akan merasakan sakit di tubuh kita. Nah, pembawa informasi ini bahwa tangan terkena panas ke otak adalah saraf sensorik. Otak kemudian memproses informasi tersebut dengan memberi perintah bahwa tangan perlu dijatuhkan dari sentuhan panas. Lalu saraf motorik membawa informasi dari otak tersebut ke tangan dan memicu gerakan menarik tangan dari air panas. Nah, jadi itu adalah mekanisme atau contoh dari syaraf sensorik. Nah, tidak hanya mekanisme dengan pengertian saja, syaraf sensorik juga mempunyai fungsi sistem yang di dalamnya. Apa aja sih kira-kira? Nah, fungsi sistem syaraf sensorik adalah neuron sensorik adalah sel saraf yang memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Neuron motorik memiliki fungsi untuk membawa impuls dari otak atau sumsum tulang belakang menuju efektor. Maksudnya itu apa sih? Jadi otot atau kelenjar dalam tubuh yang ada di diri kita. Nah, begitu adalah pengertian mekanisme dengan fungsi sensorik. Sekarang kita akan membahas sistem saraf motorik. Sistem saraf motorik yaitu kumpulan saraf di otak tulang belakang dan jaringan otot yang mengatur fungsi pergerakan otot tubuh. Kerja saraf motorik memungkinkan tubuh seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas. Sistem saraf motorik juga mempunyai penyakit. Penyakit saraf motorik itu apa aja sih?
Jadi, penyakit saraf motorik ini merupakan sekumpulan penyakit yang sangat langka yang merusak jaringan saraf motorik tubuh dan membuatnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini membuat otak tidak dapat mengirim sinyal ke otot-otot tubuh sehingga penderita penyakit saraf motorik tidak mampu menggerakkan tubuhnya, atau bisa disebut juga dengan tidak jauh-jauh dari penyakit lumpuh. Nah, tidak hanya penyakit serta pengertian yang akan saya jelaskan, saya akan menjelaskan fungsi sistem saraf motorik ini. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motorik berada di sistem saraf pusat. Dendritnya sangat pendek berhubungan dengan akson saraf asosiasi, sedangkan aksonnya dapat sangat panjang. Nah, jadi teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan tentang materi sistem saraf tepi, sensorik, dan motorik. Mohon maaf apabila dalam kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya dari saya undurkan diri dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.